Salam saudara-saudari terkasih di dalam Yesus Masya Adonai. Kita berjumpa lagi dalam channel saya biar mengisahkan tentang menyiarkan tentang berita kudus dan tidak terbinasakan yang akan datang dari timur kembali ke Yerusalem. Berita Sion kali ini kami mengambil tema bahwa kunci jantung Tuhan, jantung Yeshua Amasya Adonai itu sudah direbut kembali. Itu sudah direbut kembali pada tanggal 17 September tahun 2023. Haleluya. Sebelum kami panjang lebar memberitahukan tentang bagaimana penguasa pemerintah dunia ini Tuhan akhiri. Haleluya. Tuhan menaklukkannya di bawah tubuh Kristus, tubuh Amasya. Maka sebelumnya kita berdoa dulu Bapa, dan berdoa dulu. Bapa yang mulia, di dalam nama Tuhan Yesus Amasya Adonai, kami sangat mengucap memuji Engkau, muliakan namamu. Hamba kembali mengekspos kembali berita tentang peristiwa pada hari Minggu tanggal 17 September tahun 2023, di mana para pemerintah penguasa dunia ini Kau telah menaklukkannya di bawah telapak kakimu, di bawah telapak kaki tubuh Masya, sehingga mereka sudah tidak berkutik lagi dan perebutan jantung Tuhan, atau yang disebut dengan kunci telah diberikan, sudah diambil kembali oleh tubuh Masya. Haleluya. Terima kasih Bapa, hal ini akan kami beritakan kembali, kami ekspos kembali. Dengan demikian Roh Kudus memimpin kami, menyertai kami sepanjang kami sampaikan berita ekspos ini melalui media massa yang ada. Dengan demikian Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Amasya Adonai, haleluya. Setiap orang yang mendengar bahwa berita ini, bahwa diumumkan ke seluruh dunia bahwa segala sesuatu, segala penguasa, apa semua sudah ditaklukkan di bawah telapak kaki Yesus Amasya Adonai, karena waktu semakin dekat, sehingga pemerintahan kerajaan tubuh Masya itu mau segera akan didirikan untuk sebelum masuki masa kemasan gereja Tuhan tubuh Masya tersebut. Terima kasih Bapa, haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan Bapa, itu hari Minggu itu kemarin tanggal 17 itu. Nah, itu sudah Bapak dah pergi juga bersaksi di gereja lain itu. Gidi. Iya, tanggal 17 itu kan hari Minggu. Tanggal 18 itu kan kita persiapan, tanggal 19 September kan kita masuk untuk seminar pengesahan profil pemerintahan tubuh Masya. Jadi tanggal 17-nya itu yang Bapak beritahu sama kami. Jadi sebelum saya sampaikan kesaksian tentang bagaimana dalam waktu yang sama, dalam serentak Bapak menaklukkan seluruh penguasa, ditaklukkan itu, kita baca dulu di ini Bapak, di Kolose 2 ayat yang ke-14 dan 15. Dengan menghapuskan surat utang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakunya pada kayu salib. 15. Ia telah melututi pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Itu Kolose 2 ayat yang 14 dan 15. Lalu kita lihat lagi di Matius. Di Matius itu 16, 18. Matius 16, 18. Ya, demikian bunyinya.
Ya. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat dan alam maut tidak akan menguasainya lagi. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikatkan dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Haleluya. Itu Matius 16 ayat yang ke 18 dan 19. Di Wahyu 1 lagi, di kitab Wahyu 1 ayatnya yang ke 18. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Haleluya. Itu Wahyu 1 ayat 18 itu. Ya, itu dasar firman Tuhan yang kami mau bahas tentang dimana tanggal 17 itu September tahun 2023 itu seluruh pemerintah penguasa di udara, pemerintah penguasa di udara, di langit, di bawah langit, di atas bumi, di bawah bumi, di laut sudah ditaklukkan. Haleluya. Itu dasar firman Tuhannya. Kita kembali ke Logos. Logos ke Rema. Bapak, itu remanya itu kesaksiannya begini. Hari Minggu itu saya pergi ibadah di Persekutuan Doa. Kami mulai masuk penyembahan itu. Setelah penyembahan selesai, itu hamba Tuhan yang depan saya, hamba Tuhan di sebelah ini, dia lihat penglihatan itu. Tuhan perlihatkan kepada dia itu penguasa laut di Saireli di bawah ini. Itu penguasa itu dari bawah itu, dia bilang ada 2 penguasa yang tunduk. Jadi penguasa laut ini dia datang itu, dia seperti ini ikan, dia seperti ular besar, tapi dia macam sisik ikan besar. Dia bilang penguasa, dia naik. Baru dia lihat lagi itu ada 2 haji yang turun lagi, haji yang dari Mekah itu dong datang lagi. Baru dong serahkan kunci, baru dong bicara begini sebelum serahkan. Aduh, kami sudah coba dari bawah, dari atas, dari kiri, dari kanan, dari samping untuk ini sama kamu gereja Tuhan tubuh Kristus, tetapi tidak bisa. Tubuh Masia, tapi tidak bisa. Kami menyerah, jadi kami bawa kembali ini kunci, kami serahkan. Penguasa itu dong bicara begitu. Pada saat itu ada beberapa penguasa lagi, ada penguasa dari beberapa marga punya di daerah Mewah. Ada beberapa marga punya yang berhubungan dengan penyembahan kepada marga. Ada beberapa marga yang menyembah kepada penguasa itu juga. Ada sekitar 4 atau 5 yang kemarin diserahkan di hari yang sama, di hari Minggu itu. Begitu Bapak. Baru kelanjutan daripada itu, lalu kelanjutan daripada itu, pada saat itu saya menyampaikan firman Tuhan bahwa tentang Wahyu 1:18 itu. Lihat, Yesus bilang aku mati namun aku hidup. Lihat, kunci maut, kunci meraja ke maut ada di tanganku, segala maut. Jadi banyak orang pikir itu bahwa sudah Yesus sudah dibunuh mati. 12 rasul itu penguasa pemerintah di udara dan orang-orang jahat yang kerjasama dengan mereka itu. Mereka merasa bahwa Yesua sudah disalibkan, sudah mati. Lalu padahal ini Yesua sudah bangkit ini. Terus mereka mengira juga bahwa 12 rasul kan sudah dibunuh, salibkan, mati martir semua. Sudah mati martir semua kecuali Rasul Yohanes. Terus mereka juga berpikir bahwa
Nabi-nabi juga sudah dipotong leher, sudah dibunuh. Jadi mereka tidak akan bangkit lagi. Haleluya. Jadi mereka kira itu jantung Tuhan itu. Jantung Tuhan, yang disebut jantung Tuhan itu adalah Tuhan punya tubuh Masiah itu tidak akan bangkit lagi. Tuhan punya jantungnya itu kan tubuh Masiah atau tubuh Kristus itu. Nah, Tuhan itu. Jadi mereka mungkin tidak ini lagi. Padahal di Wahyu 1:18 Anda berkata bahwa lihat, segala kunci maut dan segala kunci kerajaan maut itu ada di tangan Tuhan. Tapi itu menunggu waktu sampai penggenapannya dia terjadi pada tanggal 17 kemarin September 17 September tahun 2023 itu Bapak. 23 itu. Jadi banyak orang pikir kunci itu apa? Kunci yang dimaksud yang dengan Wahyu 1 tadi Matius 16 itu ayat yang ke-18. Matius 16, 18, 19. Kami pikir itu kunci kerajaan surga itu mungkin Roh Kudus. Haleluya. Bukan, ini kuasa. Yaitu kuasa kunci itu berhubungan dengan tubuh Masiah. Tubuh Masiah atau tubuh Kristus. Ya. Setelah itu Bapak yang kita ketemu itu. Kita ketemu baru pas setelah makan ini tidak mama dari Jayapura ini dia telepon dari sana. Baru dia tanya tentang keadaan baru saya bersaksi, saya bilang, "Mama, hari ini tanggal 17 September tahun 2029 ini 2023 ini seluruh penguasa pemerintahan sudah ditaklukkan dan kunci sudah diserahkan ke tubuh Masiah." Begini pas hari Minggu yang sama juga di sana mereka mama dia bersaksi bahwa Tuhan beritahukan dia bahwa hari ini juga seperti yang hamba Tuhan ini dia lihat, hamba Tuhan yang di tempat ibadah kami dia lihat itu, dia bilang begini, hari ini tanggal 17 itu diumumkan di surga dan di bumi bahwa pemerintahan atau semua kunci tubuh Masiah mengambil kembali tubuh kunci sudah diserahkan kepada kunci seluruhnya. Diumumkan. Jadi di Jayapura itu mama di Jayapura itu dia dengar suara Tuhan hari itu tanggal 17 itu baru dia beritahu kita. Dia bilang itu apa ya? Dia bilang begini. Dia bilang seluruh pemerintah penguasa di dunia itu sudah ditaklukkan dan hari ini pemerintahan tubuh Masiah memegang kunci kembali. Karena penguasa pemerintah di udara ini sudah ditaklukkan di bawah telapak kaki tubuh Masiah. Haleluya. Di bawah telapak kaki tubuh Masiah. Jadi Bapak beritahukan lewat mama di Jayapura itu seperti itu. Hari Minggu yang sama ini. Berarti dia serentak pada hari Minggu itu sama. Apa yang Tuhan perlihatkan kami di tempat ibadah di batalion dengan di Jayapura lewat beberapa hamba Tuhan. Ada lagi mama satu yang dia lihat di tempat ibadah itu. Dia masuk di kantor ini 1666 baru tekan tombol itu. Antikris dia punya kantor dengan dia punya Antikris 1666 yang isap-isap darah manusia orang-orang kudus itu. Itu juga dibakar, dimusnahkan sama-sama itu. Haleluya. Dilihat lagi, dia lihat itu dihamburkan semua, dihancurkan. Jadi hari itu terbukti bahwa seluruh penguasa roh jahat yang aus dan menyerang darah-darah orang-orang dari tubuh Masiah ini dihancurkan semua, diruntuhkan, dirubuhkan. Lalu kuncinya dirampas kembali. Yesus bangkit. Haleluya. Lalu di Jayapura itu kan pada saat hari Minggu yang sama, mama selanjutnya dia Tuhan beritahukan dia. Rasul Petrus itu orang yang kuat, tekun, ulet, setia dalam beribadah, tidak mengenal lelah dia. Haleluya. Namun dia menyangkal hanya 3 kali, setelah itu dia bangkit lagi, Petrus itu.
Petrus tidak bangkit lagi, dan Tuhan beritahu Petrus, di atas batu karang aku dirikan jemaat, alam maut tidak akan mengganggu kunci, beri apa kau lepaskan, musuh terlepas di surga, apa sudah terikat di surga. Haleluya. Nah, itu Petrus itu artinya bahwa firman Tuhan tentang akan kudirikan jemaatku di atas batu karang ini. Firman ikatan perjanjian antara Yesua dan Petrus itu digenapi tanggal 17 ini. 17 tanggal 17 September tahun 2023. Jadi 2 hari sebelum pengesahan pemerintahan Tuba Masya. Jadi penguasa pemerintah di udara itu dilucuti habis-habisan, seperti yang disampaikan, seperti yang diberitahukan, disampaikan dalam ini Wahyu 1:18, seperti yang disampaikan di dalam ini. Lalu sempat mama itu berdoa, tanya Tuhan, yang dimaksud kunci, kita berdoa sama-sama, kunci yang dimaksud kunci itu apa? Jadi Wahyu 18 itu ternyata ya Tuhan bilang ya kunci itu adalah itu tubuh Masia, tubuh Kristus. Penguasa iblis dan orang-orang yang kerjasama dengan mereka itu, mereka sudah salibkan Yesua, mereka sudah bunuh semua para rasul, para nabi. Jadi mereka rasa bahwa tubuh Kristus atau jantung Tuhan itu, tubuh Masia atau jantung Tuhan itu mereka sudah ambil dan sudah bawa lari. Dalam cerita orang tentang versi pembunuhan penyaliban Yesua itu, dong bilang begini, ada orang bawa lari jantung Tuhan, jantungnya itu dibawa lari. Jadi nanti kalau jantungnya itu Yesua itu kalau sudah dikembalikan, itu berarti dunia yang akan dia berubah. Haleluya. Nanti orang yang pegang jantung Tuhan itu nanti dia atur dunia. Itu cerita-cerita orang tua tentang peristiwa tentang peristiwa penyaliban Yesua di negeri tanah lukisan tangan Tuhan di tanah Papua ini. Nah, haleluya. Jadi peristiwa pengambilan kembali jantung Tuhan, atau yang disebut dengan peristiwa dilututinya penguasa pemerintah di udara, ditaklukannya itu pada tanggal 17 itu, ternyata yang diserahkan kunci itu maksudnya adalah apa? Kebangkitan tubuh Amasya, bahwa tubuh Amasya sudah menang. Haleluya. Tubuh Amasya adalah jantung Tuhan, adalah kuncinya Tuhan, jantungnya Tuhan, kunci surga. Haleluya. Yang berhak membuka kunci surga itu apa? Tubuh Amasya yang sudah menang atas maut, iblis, dosa dan kedagingan ini, yang sudah menang atas penguasa dan penguasa ditaklukkannya. Haleluya. Dan Bapa, haleluya, itu luar biasa. Bapak, hari itu kan kita ngerang-ngerang itu tanggal 17 itu. Haleluya, luar biasa. Jadi pas setelah saya sampaikan firman Tuhan di tempat ibadah itu, nah, ada musuh-musuh kerajaan Jawa, kaki tangan yang masih mengejek, masih berbicara. Jadi setelah itu kita berdoa dengan mama di Japura dalam HP itu kan kita berdoa. Kita berdoa bersatu bertanya, ini hari ini telah terjadi begini, tapi ada pengejek masih ini, bagaimana kan berdoa? Berdoa itu baru Tuhan kasih tahu begini. Tuhan kasih tahu itu Tuhan memberikan dadanya, tubuhnya, jantungnya, perisanya. Semua panah-panah mereka itu kena di tubuh Amasya. Tuhan bilang, kena di tubuhku. Lalu semua pengejek punya anak panah, pedang, apa semua itu. Mereka bilang begini, nanti kami bunuh satu lagi, suara mereka, para pengejek itu. Tetapi kami langsung mengadu hadapan Tuhan, baru Tuhan bilang apa? Jadi semua anak panah itu mengenai tubuh Amasya, tubuh Yesua sendiri. Lalu dia ambil itu anak panah apa semua, parang orang Pasik, semua pengejek punya, baru dia patah, dia gulung, dia hancurkan satu kali ke bawah. Haleluya. Lalu Bapak Yahweh bilang apa? Sudah cukup.
semua pengejekan, semua bentuk apapun terhadap tubuhku, jantungku, tubuh-tubuhku, tubuh Masiah. Tuhan berkata begitu. Haleluya. Jadi hal itu luar biasa Bapak. Jadi hari itu tanggal 17 September tahun 2023 itu luar biasa. Itu hari yang dimana perlu dicatat dalam lembaran sejarah rentetan pelayanan pembangunan tubuh Kristus dari generasi ke generasi. Haleluya. Haleluya. Jadi sampai ke generasi tubuh Masiah. Itu yang sempat tanggal 17 September itu Tuhan lakukan seperti itu. Dan itu luar biasa. Nah, sekarang siapa penguasa itu? Efesus 6:12 ada berkata itu. Ya. Penguasa, pemerintah di udara, itu satu-satu kerajaan. Haleluya. Itu tanggal 17, 18 sebelum masuk ke tanggal 19 pengesahan tubuh Masiah itu. Luar biasa. Kenapa Bapak melakukan tanggal 17 September 2023 itu? Seluruh penguasa dan para pendakwa ditaklukkan. Semua ditaklukkan. Karena mereka merasa bahwa mereka sudah menang, jadi tubuh Masiah itu tidak akan bangkit. Tubuh Masiah itu, tubuh Kristus, tubuh pemerintahan tubuh Masiah, tubuh Kristus itu tidak akan bangkit. Dia tidak akan memerintah bumi ini lagi. Iblis rasa begitu, penguasa dan orang-orang yang kerjasama dengan penguasa dan iblis ini mereka merasa seperti itu. Haleluya. Tapi apa mereka pikirkan, apa mereka merasakan, ya tanggal 17 September diperintahkan dari surga, dikomandangkan dari surga bahwa hari ini tubuh Masiah sudah menang, sehingga seluruh kunci-kunci maut, kunci kerajaan maut dengan seluruh penguasa harus kamu takluk kepada tubuh Masiah tanggal 17 September tahun 2023. Itu luar biasa. Haleluya. Nah, disinilah terjadi kebangkitan tubuh Masiah sebelum 2 hari sebelum pengesahan seminar pengesahan pemerintahan tubuh Masiah. Haleluya. Pemerintahan kerajaan tubuh Masiah. Ini luar biasa. Dan dahsyat memang pekerjaan ini. Luar biasa. Jadi kami juga itu tidak tahu. Kami juga itu tidak tahu bahwa hari itu akan terjadi seperti itu. Haleluya. Jadi ada beberapa penguasa penguasa dari marga-marga di Papua yang menyembah kepada penguasa-penguasa itu juga dihancurkan semua. Itu semua ditaklukkan, dihancurkan, ditaklukkan, sudah tidak berdaya lagi. Iblis dengan dia kepalsuannya mau coba-coba bermanifestasi dengan cara-cara demonstrasi dia, dengan cara-caranya dia. Tapi semua tanggal 17 September itu sudah ditaklukkan. Dia tidak berkutik lagi. Dan hamba Tuhan lain juga dong lihat yang sama di tempat lain. Mama di Japura, di tempat lain, mereka yang di Kaimana, mereka yang dari Erga, mereka lihat yang sama di hari Minggu itu, hari tanggal 17 itu. Berarti satu perkara dilihat oleh 2-3 orang dan itu nyata. Di firman Tuhan berkata, suatu saksi apabila terjadi perkara dalam saksi, kalau yang melihat dan jadi saksi itu, kalau 2 atau 3 orang atau lebih, itu sah perkara itu. Berarti itu sah. Haleluya. Bukan saja 1 orang, 2 orang. Sudah berapa orang sudah lihat pada tanggal 17 itu. Tuhan berbicara dengan jelas. Tuhan melihatkan penglihatan yang jelas bahwa tanggal 17 peristiwa tanggal 17 September tahun 2020 segala penguasa orang kuatan, segala kekuatan sudah ditaklukkan di bawah telapak kaki Yesus, dan Tuhan sudah ambil kembali jantungnya Tuhan, yaitu lalu diberikan kepada tubuh Masiah, dan jantungnya Tuhan itu adalah tubuh Kristus. Haleluya. Tubuh Kristus sudah naik, dan untuk sebelum pengesahan pemerintahan tubuh Masiah pada tanggal 17 pada tanggal 19 dan 20 itu kita laksanakan. Haleluya. Jadi inilah saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, dimanapun Anda berada, baik yang merasa diri hari ini terkecimpung di dalam pelayanan pembangunan pemerintahan, proyek pembangunan pelayanan proyek pembangunan tubuh Masiah, dimanapun Anda berada,
dimanapun Anda berada, entah Anda ada di kota Nabire, entah Anda ada di seluruh kota-kota di Papua, entah Anda ada di seluruh kota-kota di Indonesia, di luar negeri, di mana-mana. Haleluya. Ingat dan catat bahwa tanggal 17 hari Minggu tanggal 17 September tahun 2023 bahwa semua penguasa pemerintah di dunia ini sudah ditaklukkan di bawah telapak kaki Yeshua Mashiach Adonai, dan tangan Tuhan sendiri sudah mengambil jantungnya kembali. Tuhan Yesus telah mengambil jantungnya kembali, yaitu jantungnya Tuhan adalah tubuh Mashiach, tubuh Kristus. Haleluya. Tubuh Mashiach. Lalu kunci itu diberikan kepada tubuh orang-orang salehnya, orang-orang percayanya, itu tubuh Kristus. Haleluya. Itulah kunci yang harus pegang. Haleluya. Itu terjadi sebelum pengesahan profil pemerintah kerajaan tubuh Mashiach tanggal 19 dan 20. Haleluya. Haleluya. Mungkin banyak orang di tempat yang kami ibadah hari Minggu terpikir, mungkin ini bukan begitu, bukan begini. Ini kami sedang ikuti rentetan ini. Tuhan bawa kami kemana dan harus selesaikan masalah ini di mana. Tuhan bawa kami dan ini kami sedang ikuti apa yang Tuhan sedang bawa, dan Tuhan bawa kami itu jelas, tidak raba-raba, tidak cari-cari, tidak ini dan itu. Setiap kepalsuan di muka bumi akan diakhiri. Haleluya. Karena pemerintahan jantung Tuhan yang disebut dengan pemerintahan kerajaan tubuh Mashiach itu sudah diperoleh kembali, sudah diraih kembali. Haleluya. Itulah yang bisa kami menyampaikan, di mana kesaksian tentang para pendakwa telah dikalahkan, para penguji telah dikalahkan, para pendakwa yang siang malam terus mendakwa mereka telah dikalahkan, dan lain-lain sudah ditaklukkan, telah dikalahkan. Kenapa? Iblis itu penguasa pemerintah itu dia kerjasama dengan manusia. Karena manusia itu mau percaya dan yakin kepada mereka tidak mau orang percaya, tapi tidak mau melepaskan diri dari warisan turunan hubungan dengan penguasa roh dunia ini. Haleluya. Haleluya. Dan itu semua sudah ditaklukkan di bawah telapak kaki Yeshua Mashiach Adonai pada tanggal 17 September tahun 2023. Haleluya. Itu yang kami bisa sampaikan pada saat ini, bahwa menjelang pengesahan pemerintahan tubuh Mashiach, kerajaan itu tidak tergoncangkan, akan Tuhan bangun mendirikan kembali di atas bumi ini. Haleluya. Itu tanggal 17 September telah ditaklukkan segala penguasa di dunia ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih saudara-saudari terkasih dalam Yeshua Mashiach Adonai. Mari kita percaya bahwa kita percaya bahwa seluruh penguasa pemerintah di dunia ini sudah ditaklukkan. Lalu tanggalnya yang ke-18 itu, tanggal 18 juga itu. Bukan, tanggal 19 pagi. 19 pagi tian Bapak baru menyuruh menaklukkan itu. Ada beberapa penguasa lagi. Beberapa penguasa jadi 18 masih taklukkan, 19 masih ditaklukkan penguasa. Lalu sebelum ibadah memulai tanggal 19 pagi itu, ibadah pengesahan upacara pengesahan profil pemerintahan tubuh Mashiach itu. Sebelum disampaikan itu pagi itu yang tanggal 19 itu yang Bapak Abah Yahweh bilang gitu, sekarang ini pemerintahan tubuh Mashiach naik di takhta pemerintahan. Lalu dari takhta pemerintahan memerintahkan untuk seluruh penguasa harus ditaklukkan. Bapak luar biasa itu. Hari itu sebelum tanggal itu penguasa yang penguasa itu pagi itu semua ditaklukkan itu. Dan dari berapa penguasa lagi ditaklukkan itu. Luar biasa itu. Karena sudah naik takhta, jadi penguasa-penguasa yang ada di hari itu yang pertama dicabut itu ini, penguasa Danau Tinggi ditaklukkan. Penguasa Danau Tinggi ditaklukkan dengan kali, sungai dan danau-danau di Papua itu ditaklukkan itu. Yang kedua itu napas dari roh jahat, napas roh jahat yang membunuh orang manusia itu, napas roh jahat itu juga ditaklukkan. Luar biasa. Ini berhubungan dengan placenta.
Nah itu juga ditaklukkan di bawah kekuasaan Tuhan. Itu tanggal 19 pagi sebelum masuk ke seminar pengesahan pemerintahan Toba Masya. Jadi penguasa itu ditaklukkan dari tanggal 17 itu mulai sampai pemerintahan Toba Masya ini disahkan. Haleluya. Luar biasa. Bagian pertama dari menjelang pengesahan pemerintahan profil pemerintahan kerajaan Toba Masya, kami sudah sampaikan bahwa menjelang 1-2 hari menjelang pengesahan ini telah ditaklukkan semua penguasa roh jahat dan awan-awan gelap. Sudah ditaklukkan, sudah dia tidak berkutik lagi. Haleluya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Saudara-saudari terkasih di mana saja Anda berada. Haleluya. Dengan demikian mari kita terus bersatu yang memiliki hubungan darah Yesuha. Haleluya. Kita terus bersatu dalam barisan pemersatu pemerintahan Toba Masya, dalam gerakan Toba Masya dimanapun Anda berada. Haleluya. Sehingga kita semakin meninggalkan semua hubungan dengan penguasa roh jahat dan awak-awak gelap luar udara, hubungan dengan bentuk model apapun organisasi manusia, hubungan dengan bentuk ikatan dari marga, kaum dan lain-lain kita tinggalkan. Terus kita berbaris bersatu dengan barisan Toba Masya, barisan tubuh Kristus. Kita menjadi satu hanya karena di bumi hanya ada 2 kerajaan yang Tuhan akan pisahkan, kerajaan gelap dan terang, yaitu kerajaan Toba Masya dan juga kerajaan antikristus. Haleluya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Tuhan memberkati saudara dan saudari terkasih. Haleluya. Kita berdoa. Bapa yang mulia, di dalam nama Tuhan Yesus Masya Adonai, Hamba telah menyampaikan berita tentang di mana tanggal 17 September tahun 2000 adalah hari di mana seluruh pemerintah penguasa penghulu dunia ini sudah ditaklukkan di bawah telapak kaki Yesus Masya Adonai, dan hari itu adalah hari di mana kunci diperoleh kembali aja itu jantung Tuhan yang disebut Toba Masya sudah naik. Bapa, dalam nama Bapa sudah naik takhta Bapa, dalam nama Bapa Takrabas Koprades. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, dan ini sudah diberitakan, diekspos Bapa. Di antaranya banyak yang percaya, banyak yang tidak percaya. Kalau banyak pengejek yang masih mengejek Bapak yang berurusan dengan mereka dan pasukan-pasukan pengaman pemerintahan kerajaan Toba Masya, akannya mereka yang berhubungan Bapak Takra akan berurusan dengan segala apapun Bapak Takrabas Koprades. Kami terlalu yakin dan percaya, dan kami imani Bapak takkan percaya, kami tidak percaya, kami katakan dalam doa itu semua sudah terjadi. Haleluya. Terima kasih Bapak di antara mereka yang percaya, kami berkati. Haleluya. Biarlah barisan pemerintahan Toba Masya dalam bilangan-bilangan orang semakin bertambah-tambah. Bapak Takrabas Koprades. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Masya Adonai kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudari terkasih dalam Yesus Masya Adonai. Kita akan berjumpa lagi dalam tanya saya berikutnya. Haleluya. Amin.